Halo guys, kembali lagi di channel Bro Review, dan di video kali ini kita akan membahas konten yang menarik, yaitu kita akan membahas tipe-tipe senar dari brand Mizuno. Jadi kegunaannya apa? Ini kita akan bahas. Di sini ada yang made in Jepang juga, sama ada yang made in Taiwan. Kita bahas di video kali ini. Oke, simak selengkapnya. Oke, di sini jadi kita sudah ada banyak sekali senar dari Mizuno. Nah, di sini kita lihat ada yang pertama, yaitu senar yang menurut saya yang paling bagus dari semua tipe senar ini. Kalau yang sedang nyari raket untuk repulsion power atau yang menghasilkan power yang maksimal dari senar, kita bisa coba senar Mizuno M Smooth 65R. Ini yang made in Jepang ya, jadi bisa cek di kolom deskripsi. Mungkin untuk link pembeliannya silakan dicek. Ini made in Jepang, dan di sini kita sudah pasangin di satu raket. Untuk besaran senarnya itu atau lebaran senar itu ada di 0,65 mm, tipis ya, tipis. Jadi makanya dia ditulisnya repulsion untuk menghasilkan power. Sebenarnya ini untuk kualitas dunia juga sudah sangat-sangat keren lah untuk dipakai. Nah, kita coba untuk hitting soundnya. Nah, kalau ada yang penasaran raket ini nanti kita akan bahas. Ini salah satu raket yang keren, mantap banget, bagus dari desainnya, spesifikasinya. Ini ringan banget kalau dipegang, dan raket yang dipakai sama Kenta Nishimoto. Nanti kita akan bahas di satu video spesifikasi yang dibawa oleh raket ini. Oke, nah ini untuk hitting soundnya. Dari suara aja udah bagus banget. Jadi untuk senarnya ini mungkin dari 10 ini saya bisa kasih nilai 9,5 untuk M Smooth 65R ini. Dia tipis dan hitting soundnya bagus. Oke, selanjutnya kita bahas yang made in Jepang tapi yang M Smooth 65H. Nah, ini juga dia pakai Smooth Resin Plus di sini. Kalau ini kita belum sempat pasang di raket, jadi kita nggak bisa tes untuk hitting soundnya. Tapi untuk ukuran senarnya ini tetap di 0,65 mm, sama yang biru ini. Kalau itu kan repulsion, kalau ini yang hold. Untuk senar ini sendiri, kalau ada yang mungkin penasaran, ya kali mungkin harganya mahal gitu kan, ada yang bilang gitu. Enggak, ini senarnya ini cuma murah loh, nggak sampai 200.000, cuma 100 ribuan loh, 110.000 bahkan. Ada saya cek di e-commerce di sekitar 110 ribuan ke atas gitu, nggak mahal gitu loh. Saya pikir ini harga senarnya itu di angka 200 ribuan, tapi ternyata nggak, cuma 100 ribuan lebih. Dan ini yang tentunya sudah yang original ya. Oke, ini cuma 110.000 untuk senar ini. Nah, bedanya dengan yang ini yang biru ini lebih itu ya, durability-nya mungkin lebih bagus karena di sini tulisannya hold. Harusnya lebih tahan lama daripada yang biru itu. Tapi tetap sama, dia tetap 0,65 mm untuk ukuran senarnya. Di bagian belakang kita lihat ada spesifikasinya. Di sini ada tulisan made in Japan. Oke, jadi kalau saya sih saran, daripada yang mungkin Yonex BG66 harganya mirip-mirip, lebih mahal bahkan yang Ultimax daripada ini, mending kita coba yang ini atau yang biru itu. Kita coba di raket kita dan rasain sendiri deh kualitasnya seperti apa. Kalau di tes yang di raket warna merah itu, ini sih udah bagus banget untuk senar M Smooth 65R. Tapi silahkan coba sendiri lah. Ini hanya review dari saya sendiri, jadi mungkin yang orang lain rasa juga beda. Oke. Nah, di sini juga kita akan lanjut. Selanjutnya ini ada senar MT70. MT70 ini made in Taiwan. Belakang ada tulisannya made in Taiwan, mana? Nih, made in Taiwan. Di sini kita lihat untuk senarnya, dia ukurannya 0,7 mm atau rada tebal ya untuk senarnya. High performance string, kemudian all round playability, jadi bisa dipakai untuk apa aja. Kemudian high quality microfiber, kemudian maximum revolution effect. Jadi karena memang ukuran senarnya yang 0,7 atau lebih tebal, ini tentunya yang paling ditonjolin itu durability-nya atau ketahanan dari senarnya ini sendiri. Kita lihat powernya nilainya 8,5
control 8, durability-nya 10, resiliensinya ini 9, heighting-nya juga 9. Oke, ini 0,70 dan ini cocok sebenarnya untuk pemain yang malas ganti senar karena senarnya ini tebal ya. Jadi untuk kegunaan yang lama ini masih bisa dipakai gitu. Oke, kita lanjut ke senar berikutnya, MT68, sama ini made in Taiwan. Oke, ini lebih tipis sedikit dari MT70 karena ukuran senarnya 0,68. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini lebih ditonjolin ke heighting sound-nya. Heighting sound-nya ini angkanya 10 dikasih sama Mizuno-nya. Ini made in Taiwan, powernya 9, rata-rata 9 ya di sini. Dan kita coba ya untuk heighting-nya seperti apa. Karena di sini yang paling ditonjolin itu excellent heighting sound-nya. Jadi yang paling ditonjolin itu bunyinya sebenarnya. Oke, kita coba kira-kira seperti apa. Oh iya, dari suaranya sendiri sebenarnya lebih enak didengar, lebih enak masuk ke telinga ya untuk senar yang tipe MT68 ini yang made in Taiwan. Dia memang lebih khusus ke heighting soundnya, tapi beda ya kalau kita tes juga di tangan sama yang di lapangan. Kalau dipukulin ke kok itu suara yang dihasilin juga beda. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri untuk heighting soundnya. Selanjutnya kita bahas yang MT65. Ini MT65 made in Taiwan juga. Di sini ada tulisannya tentunya. Made in Taiwan. Untuk ukuran senarnya ini 0,69, lebih tebal. Sebenarnya untuk senar ini lebih ke heighting sound juga. Kemudian lebih ke pemain yang tipe bermain kontrol. Jadi kita bisa coba senar ini yang pemain yang nggak, sebenarnya lebih ke playmaker ya di lapangan. Bisa coba pakai senar ini. Walaupun itu dia tetap bagus untuk power dan heighting soundnya. Oke, untuk spesifikasinya kita bisa lihat di bagian belakang. Di sini ada nilai yang dikasih sama Mizuno-nya. Oke, ini 0,69. Kita yang selanjutnya ke yang senar paling tebal di antara semua senar yang ada di sini, yaitu yang MT75. Jadi MT75 ini sebenarnya namanya Mizuno MT75. Dia juga ukuran senarnya 0,75. Oke. Dan di sini sudah ada labelnya, itu super durability. Jadi mungkin kalau pakai senar ini, kalau kita main sebulannya 3 kali, bisa kali 6 bulan dipakai. Atau mungkin kalau yang jarang main bisa sampai 1 tahunan baru bisa diganti gitu. Nah, di sini ada teknologi atau keunggulan yang dibawa oleh senar ini, yaitu optimize energy and repulsion, all-round playability, kemudian good heighting sound, dan good durability. Jadi ini yang ditawarkan oleh senar ini ada banyak banget. Kemudian di bagian belakang kita bisa lihat ada power di angka 8,5 yang dikasih sama Mizuno, kontrolnya 8, durability-nya 10, dan di sini sebenarnya rata-rata 9 yang dikasih poin sama Mizuno. Oke, yang nyari senar tebel biar nggak terlalu sering ganti senar, bisa coba senar ini. Oke, kemudian ada MZ67. Ini senarnya paling unik dari semua senar yang ada di sini. Kenapa? Nanti kita bahas. Pertama kita bahas senarnya dulu. Di sini sudah saya pasangin di raket Carbosonic 73. Di sini kita lihat untuk tipe senarnya MZ67. Di sini ada labelnya Advanced Fusion, kemudian Japan Technology by Mizuno. Nah, kita lihat di bagian belakangnya. Ini senar made in Taiwan. Kalau kita lihat ya, di sini core-nya kita lihat high intensity multifilament. Jadi di sini ada keterangannya. Kemudian bagian luarnya ini yang bagian dalamnya, senar paling dalam, lapisan paling dalam. Kalau yang lapisan paling luarnya kita lihat dia pakai polimer nilon titanium coating. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena lihat di bagian senarnya. Kelihatan ya? Dia nggak satu warna, tapi ada perpaduan warna antara warna magenta di sini dan warna biru. Jadi bukan ke warna pink, sebenarnya ini warna magenta sama warna biru. Jadi kalau dipakein di raket yang kayak Carbosonic 73 ini,
warnanya juga masuk banget. Jadi kalau dipakai enak, hitting soundnya juga bagus, terus cocok lagi sama raketnya. Jadi mungkin bisa dicoba yang MZ67. Kalau mau cari raket yang unik, yang bagus penampilannya, bisa coba MZ67. Kita coba hitting soundnya. Ini hitting soundnya juga bagus banget. Oke, harganya juga murah. Jadi daripada beli yang 150-200 ribu, mending coba yang senar-senar gini. Nah, selanjutnya kita bahas yang made in Jepang lagi, yaitu Mizuno M Smooth 68S. Ini bentuk di sini kita lihat ada stiff, kemudian di sini ada tulisan smooth resin, dan di bagian belakang kita lihat ada spesifikasinya. Untuk ukuran senarnya 0,68 mm, made in Jepang di sini. Oke. Sebenarnya ini nggak terlalu beda-beda jauh ya sama yang seri Jepang lainnya juga. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk seri Jepang ini dia ada 3 tipe, ada yang stiff, ada yang hold, ada yang repulsion. Ini untuk power, ini untuk durability-nya, ini ada senar untuk yang bentuknya kaku. Sebenarnya tujuannya untuk pemain yang menghasilkan, yang ingin dapat power dari senarnya. Ini juga tetap bisa menghasilkan power, tapi durability-nya lebih bagus. Kalau ini lebih ke senar yang bentuknya kaku gitu, karena juga agak tebal, bisa dipakai di semua tipe permainan. Mau yang menghasilkan power, ini bisa untuk main kontrol, ini juga masih tetap masuk. Nah, kemudian ada yang sering dipakai ya, kalau untuk di Indonesia ini sering kita pakai yang MZ66 Power Max. Ini Japan Teknologi by Mizuno. Ini juga harganya di bawah 100 ribu, tapi kualitasnya udah bagus banget. Di sini kalau kita lihat di bagian lapisan senar paling dalam ini ada high intensity multifilament, kemudian outernya pakai yang polymer nilon, kurang lebih sama seperti yang MT68 tadi yang kita bahas. Dan ini untuk yang cari senar repulsion power yang menghasilkan power bagus, bisa coba yang Mizuno MZ66 ini. Ini sebenarnya kalau dibilang mirip dengan yang biru ini, tapi ini seri Jepang, tentunya lebih bagus sedikit ya daripada yang MZ66 ini. Jadi ini sebenarnya tipenya sama, ini bungkusnya juga sama warna biru, tapi ini yang made in Jepang, ini made in Taiwan. Kalau mau tes perbedaan silahkan langsung coba aja untuk senar-senarnya. Dan yang terakhir ada senar yang paling tipis di brand Mizuno, yaitu MZ63. Kalau kita lihat di sini ada tulisan Supreme Force Japan Teknologi. Ada 3 lapisan ya kalau kita lihat untuk senarnya di sini. Bagian paling dalam, kemudian ada lapisan kedua dan lapisan ketiga di sini kalau kita lihat. Bagian belakang di sini tentunya kalau kita lihat powernya dikasih nilai 9, hitting soundnya 9, durability-nya 8. Karena memang senarnya tipis kan, jadi seharusnya dia lebih cepat putus. Tapi untuk power nggak usah ditanya, ini kan senar memang untuk repulsion power juga. Nah, kalau kita lihat dia tetap sama untuk bahan yang digunakan juga, tadi kita sudah bahas. Senar yang paling tipis di Mizuno bisa coba MZ63. Nah, ini MZ66, MZ75. Ini senar made in Taiwan. Ini tipe-tipenya. Sedangkan ini adalah senar tipe made in Jepang ya di sini. Ini made in Taiwan juga, cuma beda di bungkusnya aja. Oke. Jadi kalau ditanya mana yang paling direkomendasikan, ya kembali lagi ke cara bermain kita. Kalau mau cari yang kualitasnya yang lebih bagus sedikit, ya ambil yang made in Jepang ini karena memang lebih bagus sedikit ya kualitasnya. Tapi untuk tipe bermainnya ini tinggal kita pilih. Kalau kita mau suka power ya ambil yang warna biru ini. Kalau mau yang durability-nya lebih oke, ambil yang warna merah. Kalau di tipe Taiwan ini ya kita tinggal sesuaiin. Cari aja ukuran senar yang paling tipis, itu biasanya yang paling bagus powernya. Ukuran yang paling tebal, yang paling bagus durability-nya. Kita tinggal sesuaiin aja. Nah, kita tadi belum coba ya untuk hitting sound dari senar yang MZ63 yang paling tipis. Nih, tipis banget untuk senarnya. Suaranya seperti ini.
udah bagus lah. Pokoknya kalau senar semakin tipis, sighting soundnya udah bagus, tentunya powernya juga oke. Nah, dari semua senar ini sebenarnya yang paling saya rekomendasikan itu yang warna biru ini, yang Jepang punya, sama yang warna kuning. Jadi dua ini menurut saya yang paling bagus karena harganya cuma 100 ribuan gitu loh. Terus made in Jepang, dibandingin senar yang mahal itu yang sampai di 150 ribu yang punya brand bagus, ya mending ambil inilah, harganya cuma 100 ribu. 3 kali ganti senar kita udah dapat satu senar ini lagi gitu loh, kalau dibandingin harganya. Jadi mungkin bisa dicoba untuk senar dari Mizuno. Mungkin 1-2 kali coba dulu, kalau misalnya nggak cocok ya udah cari yang tipe lain lagi gitu loh. Jadi kira-kira kalau menurut saya saat ini senar terbaik itu salah satunya dari Mizuno juga yang made in Jepang. Oke, itu untuk pembahasan kita mengenai senar dari brand Mizuno. Silahkan disesuaikan dengan budget dan juga kondisi bermain saat di lapangan, dan silahkan pilih yang paling cocok. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.